Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah perlu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kesehatan dan keselamatan bagi kita semua. Saudara-saudara, mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang sholat yang kita tinjau dari perspektif filsafat manajemen. Video sebelumnya kita telah bahas dengan tema sholat dan proses kedirian. Kali ini kita akan lanjutkan dengan tema sholat dan dampaknya bagi kehidupan aktif. Saudara-saudara, pada pembahasan video yang lalu, yaitu sholat dalam proses kedirian, kita telah menemukan esensi dari sholat, yaitu sholat sebagai proses kesadaran diri. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan pertanyaan, kesadaran diri ini bagaimana? Nah, kesadaran diri ini pada dasarnya adalah untuk memahaminya, ya, untuk memahami dirinya berproses menjadi ada. Dengan berproses menjadi ada ini, maka menempatkan manusia sebagai pengada. Tentu saja proses mengada ini untuk keberadaannya sendiri di dunia ini dalam mempengaruhi mengarungi kehidupan ini. Atau dengan bahasa lain begini. Intinya adalah untuk memahami dirinya berproses menjadi bereksistensi. Oleh karena itu menempatkan manusia sebagai individu yang bereksistensi. Tentu saja proses eksistensinya ini adalah untuk menunjukkan eksistensi dirinya. Saudara-saudara, proses mengada ini atau proses bereksistensi ini merupakan sifat aktif. Artinya apa? Artinya manusia memang harus aktif di dalam menjalani kehidupannya. Ada prinsip vita activa di sini. Oleh karena itu, kalau kita simpulkan bahwa makna sholat itu adalah menciptakan vita activa. Keaktifan atau vita activa manusia atau pengada ini merupakan sesuatu yang mutlak. Karena setiap pengada itu bersifat temporer, bersifat kesementaraan. Apabila pengada ini tidak aktif, maka sejatinya ia berada dalam ketiadaan. Nah, untuk melihat keberhasilan mengada atau melihat ada dari setiap pengada itu, di sini memang kita memerlukan terangnya eksistensi. Kita perlu mengaktifkan wawasan, serta mengaktifkan hal-hal lain yang bersifat kompleks itu, yang ini perlu kita cermati dengan seksama, agar bisa mendapatkan ukuran yang jelas tentang ada yang dibuat oleh pengada. Karena apa? Karena ada yang dibuat pengada akan berinteraksi dengan ada dari pengada yang lain. Saudara-saudara, kehidupan aktif dari seorang pengada atau vita activa dari seorang pengada itu dapat dilihat dari 3 hal. Yang pertama adalah produktivitas, yang kedua adalah produk, yang ketiga adalah kemanfaatan. Nah, produktivitas ini adalah menunjukkan keaktifan dalam memenuhi kebutuhan atau keaktifan dalam menghasilkan suatu produk. Itu produktivitas, dan produk adalah yang dihasilkan dari proses produktivitas itu. Nah, kemudian tentang kemanfaatan adalah tergantung pada kemanfaatan dari produk itu. Produk akan menghasilkan kemanfaatan, tetapi kemanfaatan itu sebenarnya juga bisa mempengaruhi jenis produk yang dihasilkan ketika kemanfaatan itu kita gunakan untuk menilai kemanfaatan produktivitas. Produktivitas ini diwujudkan dalam bentuk kerja yang bersifat aktif. Sifat aktif yang melekat pada produktivitas manusia itu mencerminkan adanya pengaktifan pikiran atau akal atau kognisi,
juga mengaktifkan perasaan emosi atau afeksi, dan juga mengaktifkan gerak atau psikomotor. Gabungan ketiganya inilah yang membedakan dengan keaktifan binatang. Maka adanya pembeda ini, kemudian manusia itu disebut sebagai animal laborans. Sebenarnya kalau kita cermati bersama, perbedaannya tidak hanya itu. Ada perbedaan lagi yang penting, yaitu ketergantungan kerja manusia pada kondisi sosial yang melatar belakangi kehidupannya. Ini bentuk perbedaan yang sangat penting menurut saya dibanding dengan kehidupan binatang. Nah, ketergantungan pada sosial inilah yang menyebabkan produktivitas manusia itu bukan hanya untuk pemenuhan kebutuhan yang bersifat biologis saja, tetapi juga akan menekankan pada keseragaman dengan perilaku sosial. Nah, keberagaman ini kan meliputi siklus kerja, cara kerja, waktu kerja, dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, karena sifat kerjanya ini melekat dengan ketergantungan, maka manusia itu berpotensi untuk kehilangan identitas kedirian, terutama untuk produktivitas yang tidak disenangi. Rangkaian dari produktivitas manusia untuk menghasilkan produk yang kemudian akan diukur kemanfaatannya ini akan menghasilkan bentuk nilai dan apresiasi atas prestasi. Kenapa begitu? Ya karena interaksi sosial tadi itu. Penggunaan produk dan kemanfaatan ini kan produk tidak sebatas dikonsumsi sendiri, tetapi dapat meluas untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Keterserapan produk seseorang oleh orang lain ini kan tergantung pada seberapa intensnya interaksi antar sesama manusia. Nah, kalau dalam bahasa ekonomi nanti munculnya adalah supply and demand. Timbulnya interaksi sosial yang diikuti dengan transformasi supply and demand ini akan menghasilkan perilaku pasar. Nah, timbulnya perilaku pasar maka menggeser perilaku yang resiprokal. Oleh karena itu, kita bisa simpulkan bahwa produktivitas manusia itu di dalam menghasilkan suatu produk ini dapat ditinjau dari transaksional dan dari resiprokal. Ketika sudah mengarah kepada orientasi pasar, maka interaksinya ini sudah bersifat apolitik. Karena apa? Karena tekanannya lebih cenderung pada kompetisi, bukan hubungan harmonisasi. Pada interaksi pasar, perilaku itu cenderung bersifat zero sum game. Karena orientasi transaksinya adalah profit. Nah, ini berbeda dengan interaksi yang bersifat resiprokal. Kalau interaksi resiprokal, orientasinya itu pada harmonisasi. Sehingga sifat interaksinya adalah timbal balik. Kalau kita tinjau berdasarkan ajaran agama, kemanfaatan produktivitas dan produk itu seharusnya tidak menyebabkan keterbelahan manusia, tetapi justru menempatkan manusia itu pada kesejatian di dalam hidupnya. Sehingga kemanfaatannya itu akan optimal jika produktivitas dan produknya itu mampu merefleksikan adanya kebebasan, kesamaan, dan mewujudkan dunia secara bersama. Nah, kebebasan di sini yang dimaksudkan adalah kebebasan untuk berbuat sesuai dengan perenungannya. Kebebasan yang sudah melekat dengan tanggung jawab. Karena orientasinya adalah untuk mewujudkan dunia secara bersama tadi itu. Tentu ini harus penuh keadilan, kebahagiaan. Nah, inilah yang seperti di dalam idea rahmatan lil alamin itu. Sedangkan kebebasan yang ditimbulkan, ini penting untuk mengeksplorasi potensi diri dari inner space hingga mewujud dalam praktis. Ketika menuju inner space, maka transendensi dan imanensi itu menyatu.
Dan inilah sebenarnya yang diakomodasi dalam makna sholat. Sedangkan pada aspek kesamaan, ini nanti akan mencerminkan adanya kesamaan hak hidup, hak asasi, hak bersyarikat, dan lain sebagainya. Nah, kesamaan ini berkaitan erat dengan pengungkapan kebebasan untuk menuju terbentuknya kedamaian dunia secara bersama. Nah, aspek kesamaan ini kan tersimbolisasi di dalam sholat, terutama dalam sholat jamaah. Karena di situ ada tertib dalam aturan, rapi dalam susunan, bersatu dalam barisan, tanpa mengurangi hak otonom untuk mengeksplorasi keimanan. Dan itu untuk mencapai atau menciptakan kenyamanan dalam buayan spiritual. Jadi kesamaan dalam jamaah ini dapat diartikan sebagai upaya aktif untuk menemukan kesempurnaan eksistensi dan kesejatian hidup. Saudara-saudara, dampak dari kesamaan dan kebebasan ini mengarah kepada terbentuknya kedamaian dunia bersama. Dunia dalam arti ruang untuk bergerak ataupun dunia dalam konteks geraknya warga. Jadi, orientasi kesamaan dan kebebasan adalah adanya pluralitas dan kebersamaan yang bebas untuk mengungkapkan identitas melalui tindakan maupun wicara. Artinya, di sini ada adopsi tentang persetujuan, penolakan, ataupun kerjasama. Saudara-saudara, demikianlah pembahasan kita kali ini tentang sholat dan dampaknya bagi kehidupan aktif. Nanti akan kita lanjutkan dengan tema-tema yang lain, masih dalam sholat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.